Karena begini, kalau bicara FPI itu tidak ada atau tidak terdaftar di Kemendagri. Jadi kalau disebut FPI ini nggak ada sekarang ini, FPI itu nggak ada. Organisasinya memang belum secara hukum tidak ada karena organisasinya tidak terdaftar di. Kalau tidak ya itu pilihan mereka. Mereka di sini atau mereka pergi dari sini. Terkait permintaan maaf Pak Said Didu, kami memaafkan Pak Said Didu. Yang kedua, terkait laporan, kami tidak bisa memberikan tanggapan apa-apa karena laporan ini adalah laporan pribadi, bukan laporan dari Ansor. Tentunya saya yang melaporkan akun Twitter Said Didu ya memaafkan. Tentunya saya berharap mudah-mudahan ini menjadi efek jerah dan polisi serius menangani ini. Kalau Kementerian Agama tiba-tiba kemudian diganti gitu ya. Cuman akhirnya kita dapat memahami bahwa yang dihadapi persoalan bangsa saat ini versi pemerintah itu adalah kegawatan dalam bidang agama. Menteri Agama, Bos Ansor, ini sepertinya sengaja disiapkan untuk head to head dengan FPI dan menguatnya politik identitas. Intoleransi itu apa sih? Adalah sikap tidak menerima atau tidak suka kepada orang lain yang berbeda. Itu sikap intoleran itu adalah mungkin salah satu bentuk ekspresi dari apa yang disebut radikalisme, lalu kemudian melahirkan sikap lain yang lebih keras dari itu, jihadis, permusuhan gitu. Seperti lihat sekarang, kadang-kala orang menggunakan masalah-masalah keagamaan, dalil-dalil keagamaan untuk melakukan tindakan yang tidak baik bagi perkembangan kebangsaan kita. Sehubungan dengan adanya somasi dari PT PN8 terkait lahan di Markas Syariah Megamendung, maka dapat kami sampaikan bahwa Habib Rizik sudah melakukan klarifikasi atas hal tersebut. Memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PT PN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Kami akan pertahankan ini karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga NS? Siap jaga NS? Takbir! Sallu ala Nabi. Mereka meminta supaya PT PN itu membuat laporan seolah-olah kami di sini merampas tanah sudah. Jadi bukan saya anaknya merampas saja, betul? Kalau saya anaknya merampas, saya tanya, dia melawan? Dia melawan? Dia melawan? Yang melapor itu, yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizik. Ya, Safrizal menyatakan mundur dari keanggotaan Front Pembela Islam atau FPI Kabupaten Siak, dan saya siap menjaga keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Bikin kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Dana sekretaris terpilih bukan dibayar tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi, ya heran dipites kayak gitu sama Allah. Mentang-mentang dari Jokowi, mentang peteng-teng ambil marisnya doang, Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya? Kontrol umat saja gak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara, negara harus mengalahkan ormas. Ditangkap di Borgol, di penjara.
Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan teroris. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir.
Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara, itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Bahwa Isa mati di tiang Jumat. Isa mati di tiang Jumat. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Spesial promo eToro di akhir tahun berlaku hanya dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kalian akan dapatkan cashback $50 dan kelas trading. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk lebih detail atau di kolom bio. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ya, kelompok radikal tentu kita akan profiling. Kita akan lakukan profiling yang disebut kelompok radikal itu seperti apa dan bagaimana. Kalau mau kita ajak kembali ke republik ini, karena republik ini republik kesepakatan kan, sepakat antara semua agama, semua kelompok, semua aliran, macam-macam lah. Kita ajak kembali ke republik. Kalau tidak ya itu pilihan mereka. Mereka di sini atau mereka pergi dari sini.
FPI kenapa? FPI kenapa? Iya kenapa? FPI seperti apa ini kenapanya dulu? Nggak ada itu, nggak ada itu. Itu kan itu hoax. Jadi kita cek dulu lah. Jadi kalau ada berita itu jangan langsung kita percaya. Kita cek dulu itu hoax atau tidak. Karena begini, kalau bicara FPI itu tidak ada atau tidak terdaftar di Kemendagri. Jadi kalau disebut FPI ini nggak ada sekarang ini. FPI itu nggak ada. Organisasinya memang belum secara hukum tidak ada karena organisasinya tidak terdaftar di Kementerian Agama. Mereka tidak melakukan perpanjangannya tidak tidak diperpanjang gitu ya. SKT-nya, surat keterangan terdaftarnya tidak diperpanjang. Jadi secara norma ya nggak ada FPI itu. Jadi kalau bicara FPI yang mana dulu nih FPI kan begitu, kita cek dulu. Terkait permintaan maaf Pak Said Didu, tentu kami yang sering diajarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah dan ukhuwah Basariyah, sebagai saudara sesama Muslim tentu kami memaafkan Pak Said Didu. Yang kedua, terkait laporan, kami tidak bisa memberikan tanggapan apa-apa karena laporan ini adalah laporan pribadi, bukan laporan dari Ansor. Jadi, dan kami tidak bisa menanggapi sebagai organisasi karena ini bukan laporan dari Ansor, tapi laporan pribadi. Dan saya sebagai profesinya advokat pun karena tidak mendapatkan kuasa hukum dari pelapor, sehingga saya juga tidak bisa menanggapi laporan tersebut terhadap Pak Said Didu. Tentunya saya yang melaporkan akun Twitter Said Didu ya memaafkan, apalagi sama umat Islam harus memaafkan. Untuk masalah pencabutan pelaporan, bagi saya itu baru kemarin saya melaporkan ke polisi. Tentunya saya pertama sebagai santri harus istikharah pertama. Yang kedua, saya akan menanyakan kepada penyidik mengenai prosesnya pelaporan saya. Dan juga ini saya tegaskan mengenai bahwa pelaporan saya ini atas nama pribadi sebagai warga negara yang prihatin kondisi sekarang, kondisi politik saat ini. Tentunya saya berharap mudah-mudahan ini menjadi efek jerah dan polisi serius menangani ini. Presiden Jokowi baru saja menghadirkan pertunjukan reshuffle yang penuh strategi dan juga kejutan. Dalam memilih menterinya kali ini, Presiden Jokowi memasukkan beberapa tokoh politik yang memang telah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, seperti mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dan mantan Cawapres Sandiaga Uno, serta tokoh Ormas Ketua GP Ansor, Yakut Khalil Qomas. Ada kemungkinan maksud khusus atau kepentingan-kepentingan lain selain memperbaiki kinerja para menteri yang lama dalam menghadapi pandemi, di mana maksud khusus inilah yang membuat beberapa pihak merasa tidak senang. Adapun pihak-pihak yang dimaksud ialah pihak yang nasib dan kepentingannya akan sangat terganggu dalam komposisi kabinet baru Jokowi. Salah satunya ialah kelompok intoleran dan oposisi pemerintah. Sebagai Menteri Agama yang langsung mendapat respon dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Dalam cuitannya, Said Didu menuliskan kata-kata yang mengandung provokasi adu domba berbau sara dengan menyebut bahwa pemilihan Gus Yakut sebagai Menteri Agama merupakan representasi Presiden Jokowi yang ingin melakukan represivitas terhadap umat Islam. Akan tetapi cuitan tersebut tak bertahan lama, sontak kicauan itu hilang, diduga karena telah dihapus. Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bakmumin juga turut mengomentari terpilihnya Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Dalam hal ini, ia berharap usai menjabat Menteri Agama, Ketua GP Ansor ini tidak membuat kegaduhan. Jika kita telaah lagi, himbauan tersebut jelas tidak pas. Sebab yang selama ini membuat gaduh justru dari kelompok yang saat ini dinaungi oleh Novel Bakmumin itu sendiri, baik FPI maupun PA212, termasuk dalam upaya meredam praktik-praktik propaganda, intoleransi, politik identitas, dan premanisme berkedok agama yang selama ini kerap ditunjukkan oleh kelompok intoleran. Hal itu disampaikan oleh Gus Yakut dalam pernyataannya usai diperkenalkan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan agama tidak lagi dijadikan alat politik untuk merebut kekuasaan ataupun tujuan-tujuan yang lain, agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim paling memiliki negara ini.
agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Intoleransi itu apa sih? Adalah sikap tidak menerima atau tidak suka kepada orang lain yang berbeda. Itu sikap intoleran itu adalah mungkin salah satu bentuk ekspresi dari apa yang disebut radikalisme, karena radikalisme itu melahirkan sikap intoleran, lalu kemudian melahirkan sikap lain yang lebih keras dari itu, jihadis, permusuhan gitu. Kalau intoleran tuh ya tidak suka begitu aja gitu. Nah, ini banyak muncul sekarang, sehingga kita di Kemenko Polhukam itu melalui kedeputian Kesatuan Bangsa meminta untuk melakukan studi menjaga perbedaan atau sikap-sikap intoleran itu tidak berkembang lebih jauh. Kita harus melakukan langkah-langkah untuk merekatkan ikatan kebangsaan ini, karena bagaimanapun gejala itu tidak bisa dipungkiri ada. Bayangkan Putri, kita itu mempunyai 1.360 suku dengan 726 bahasa, kemudian agama dan keyakinan begitu banyak. Nah, meskipun secara konseptual konsepnya kita ingin bersatu, tetapi selalu ada saja orang yang pikirannya menyimpang gitu, tidak mau menerima perbedaan itu. Nah, bentuk dari perbedaan itu ya kita seperti lihat sekarang, kadang-kala orang menggunakan masalah-masalah keagamaan, dalil-dalil keagamaan untuk melakukan tindakan yang tidak baik bagi perkembangan kebangsaan kita. Kalau saya berpendapat sebenarnya yang paling penting dari Pancasila itu kan sila yang ketiga. Meskipun kalau dilihat dari hierarki pemahamannya memang yang nomor 1 itu ketuhanan, yang nomor 2 kemanusiaan, itu urutannya. Tetapi semuanya itu berujung pada kebangsaan. Nah, di situ intinya persatuan. Nah, oleh sebab itu saya katakan masalah kesatuan bangsa itu masalah pokok dari tugas setiap lembaga pemerintahan. Bahkan tugas negara itu kan sebenarnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu adalah tujuan negara, tujuan bangsa, tugas negara, tugas bangsa gitu. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yang berintikan pada persatuan. Sering membuat perpecahan kan ada 5. Hancurnya atau pecahnya satu bangsa itu, 1 agama, lalu yang kedua ras, yang ketiga suku, yang keempat kedaerahan, yang kelima bahasa. Nah, urusan suku kita udah selesai. Kita sekarang tidak lagi mempersoalkan Anda suku apa, kami suku apa. Tetapi bahasa juga kita sudah punya bahasa persatuan. Tidak pernah kita berperang karena perbedaan bahasa. Malah mempersatukan kita. 260 bahasa di Papua itu bersatu dalam bahasa Indonesia. Kemudian kedaerahan lumayan kita bagus. Tapi masalah keagamaan ini sering menjadi masalah. Nah, itulah sebabnya lalu pemerintah mengembangkan konsep moderasi beragama. Moderasi beragama tuh ya agama yang di tengah. Tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan. Kalau di dalam Islam sering disebut ummatan wasato, itu agama jalan tengah. Kita tidak terlalu ekstrim radikal, tetapi juga tidak terlalu liberal gitu, ada di tengah. Nah, kenapa? Konsepnya begini, konsepnya perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menerima perbedaan itu untuk mencapai kemajuan bersama. Dan di dalam faktanya tidak ada bangsa di dunia ini yang tidak berbeda. Pasti ada perbedaan-perbedaan di dalamnya, terutama menyangkut soal keyakinan, pandangan hidup dan sebagainya. Itu berbeda-beda. Nah, kita di Indonesia melihat pandangan hidup itu begitu banyak, ya. Keyakinan tentang kebenaran itu begitu banyak. Nah, kalau ini dibiarkan, maka bisa terjadi konflik yang bisa menghancurkan ikatan kita sebagai bangsa. Maka kita membuat satu ideologi, di mana semua perbedaan itu dicari titik temunya, yang sama menjadi kebenaran bersama sebagai bangsa. Namanya ideologi, yaitu Pancasila.
Adapun kebenaran-kebenaran yang sifatnya tergantung pada keyakinan masing-masing pemeluk agama itu kemudian tidak diatur oleh negara tetapi dilindungi oleh negara. Anda boleh berbeda, tetapi keberbedaan itu tidak boleh Anda terpecah atau bermusuhan dengan orang lain dan negara melindungi keberbedaan itu. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Yesus tentara dan polisi yang kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya.
Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.